Sebaik-baiknya kita adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Menemani waktu berbuka ayah, bunda, dan anak soleh-soleha, mari kita dengar tahsin Al-Quran dari Ustazah Titin Oktavia dan Ustazah Baitil Mistina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, dan anak soleh-soleha, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hukum nun sakinah dan tanwin. Hukum nun sakinah dan tanwin kita kelompokkan menjadi 5 bagian. Yang pertama izhar, yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat iqlab, dan yang terakhir ikhfa. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah izhar. Izhar artinya jelas. Adapun huruf izhar itu ada 6. Yang pertama hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Dalam membaca izhar ini, caranya adalah apabila ada nun mati atau nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf izhar yang 6 ini, maka anak ustazah ataupun ayah bunda membacanya dengan jelas. Nun mati atau tanwinnya kita baca jelas. Seperti contoh. Contoh yang pertama ketika fathah tanwin bertemu huruf ain. Cara bacanya adalah haqqan ala. Sekali lagi, haqqan ala. Sehingga tanwin di sini kita baca jelas. Kedua, tanwin bertemu huruf ha. Cara bacanya ajron hasana. Sekali lagi, ajron hasana. Yang kedua yaitu idgham bi gunnah. Idgham itu artinya melebur. Bi gunnah dengan gunnah. Ya, jadi idgham bi gunnah itu adalah bacaan yang dibaca dengan cara melebur disertai dengan gunnah. Gunnah itu karena dengung, ya. Huruf idgham bi gunnah ini ada 4. Yang pertama ya, waw, mim, dan nun. Bagaimana nih hukumnya, Za? Nah, caranya gimana bacanya? Apabila ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf yang 4 ini. Ya, sekali lagi ya. Apabila nun mati atau disebut juga dengan nun sukun ya, serta tanwin. Tanwin apa saja? Fatatain, kasrotain, ataupun domatain bertemu huruf yang 4 ini. Bagaimana cara kita membacanya? Maka kita baca dengan cara meleburkan huruf tersebut disertai dengan dengung ke huruf yang 4 ini. Supaya lebih mengertinya, kita coba dengan contoh. Ya, lihat contoh yang pertama. Di sini ada nun sukun bertemu huruf ya. Cara bacanya may yaqulu. Di sini nak dibacanya dengan cara berdengung, kemudian kita tahan 2 sampai 3 harokat dengungnya. Sekali lagi kita ulang ya. May yaqulu. Yang kedua, apabila di sini ada domatain bertemu dengan huruf nun. Cara bacanya amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Seperti itu. Baiklah ayah bunda dan anak-anak ustazah. Yang ketiga idgham bila gunnah. Sebagaimana yang kita tahu tadi, idgham itu artinya melebur. Sedangkan bila gunnah artinya adalah dengan tidak gunnah atau dengan tidak dengung. Nah, adapun huruf dari idgham bila gunnah ini ada 2, yaitu lam dan Allah. Nah,
Untuk hukum bacaannya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang dua ini, atau apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam ataupun dengan huruf ro, maka anak-anak ustazah membacanya dengan meleburkan bacaan nun sukun atau tanwinnya ke dalam huruf lam atau ro-nya dan tidak dibaca dengan dengung. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang berikut ini. Yang pertama, ini contoh apabila ada tanwin bertemu dengan huruf lam, maka kita bacanya huruf tanwinnya ini kita leburkan ke dalam huruf lam dan tidak didengungkan. Kita baca khairul lakum. Kita ulangi, khairul lakum. Oke, untuk contoh yang kedua, ini apabila nun sukun bertemu dengan huruf ro, berarti kita meleburkan nun sukunnya ke dalam huruf ro-nya dan tidak digunnahkan atau tidak didengungkan. Contohnya atau cara membacanya, mirrabbika. Lagi, mirrabbika. Baik anak-anak ustazah, kita lanjut yang keempat, yaitu iklab. Sebagaimana kita tahu, iklab ini artinya adalah mengganti. Nah, adapun huruf iklab ini itu cuma satu di dalam Al-Quran. Apa itu hurufnya? Yaitu huruf ba. Dan cara membacanya nanti, apabila anak-anak ustazah menemukan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka bacaan nun sukun atau tanwinnya kita ganti menjadi mim sukun dan dibaca dengan gunnah 2-3 harokat. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ba. Berarti nanti yang nun sukunnya kita ganti menjadi mim sukun. Dan biasanya di dalam Al-Quran itu ditandai dengan adanya mim kecil di atas. Nah, kita cara membacanya adalah mim ba'di. Kita ganti nun sukunnya menjadi huruf mim dan kita gunnahkan atau kita dengungkan 2-3 harokat. Saya ulangi, mim ba'di. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Itu tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya sama. Yang awalnya ini nun kita baca, kemudian kita ganti menjadi huruf mim, berarti menjadi mum. Kemudian kita gunnahkan 2-3 harokat. Nah, kita cobakan cara membacanya. Alimum bil muttaqin. Saya ulangi sekali lagi. Alimum bil muttaqin. Baik ayah bunda dan juga anak-anak ustazah, kita lanjut yang terakhir yaitu ikhfa. Nah, sebagaimana kita tahu, ikhfa ini artinya adalah ikhfa artinya samar. Nah, adapun huruf ikhfa ini adalah huruf yang paling banyak kita temukan di dalam Al-Quran. Apa saja hurufnya? Ini dia. Ada ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, pot, bot, po, wo, fa, qaf, dan kaf. Nah, adapun untuk cara membacanya, apabila anak-anak ustazah menemukan bacaan nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan salah satu huruf yang ini, maka anak-anak ustazah menyamarkan bacaan nun sukun atau tanwinnya, kemudian disertai dengan dengung 2-3 harokat. Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama di sini, nun sukun bertemu dengan huruf za. Nah,
Kita membacanya, kita samarkan huruf nun sukunnya, kemudian kita baca huruf za-nya. Atau Ustazah bahasakan dengan yang lain, ketika kita membaca huruf nun sukun ini, seolah-olah lidah kita sudah siap untuk mengucapkan huruf za. Ingat, pada bacaan ikhfa ini jangan sampai nanti ketika kita membaca bacaan ikhfa, lidah kita jangan sampai menyentuh gusi bagian atas. Nah, kita contohkan. Anzala. Jadi nun sukunnya itu dibaca samar. Anzala. Oke, kita cobakan untuk contoh yang kedua. Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf jim. Berarti kita samarkan bacaan tanwinnya, kemudian lidah kita siap untuk mengucapkan huruf jim atau di sini huruf ju ya. Kita cobakan. So'idan juruza. Ustazah ulangi. So'idan juruza. Oke, kita lanjut yang ketiga. Ini nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Nah, nanti kita samarkan nun sukunnya dan lidah kita siap untuk mengucapkan huruf kaf. Mangkana. Mangkana. Ayah bunda anak saleh saleha, demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang hukum nun sakinah dan tanwin. Mudah-mudahan kita selalu memperbaiki bacaan Al-Quran kita dan kita mempelajari Al-Quran sesuai dengan hukum tajwid yang benar. Terima kasih atas perhatian ayah bunda. Ustazah mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك
ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تصنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون